Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada tahun 3 Hijriah di kota Madinah terjadi sebuah peperangan yang sangat besar yang dikenal dengan Perang Uhud, tepatnya di bulan Syawal, langsung dipimpin oleh pimpinan tertinggi kaum muslimin, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, dan terjun atau ikut serta pada waktu itu sahabat-sahabat yang mulia, mulai dari Abu Bakar Siddiq, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayakan untuk memegang panji muslimin pada waktu itu seorang pemuda yang sangat tampan yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Adapun pasukan musyrikin juga dipimpin langsung pada waktu itu oleh Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam. Dan di garda yang paling terdepan, Abu Sufyan memasang 2 orang yang sangat dikenal, pemberani dan sangat jago dalam taktik perang. Di sebelah kanan Abu Sufyan mempercayakan Khalid bin Walid. Pasukan sebelah kiri Abu Sufyan mempercayakan Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhum sebelum mereka masuk Islam. Dan ketika itu pasukan muslimin jumlahnya sangat banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan 50 para sahabat untuk menjaga bukit yang dikenal dengan Bukit Ruman, yang dipercayakan oleh Rasulullah Jabir bin Abdullah sebagai pimpinan pasukan pada waktu itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Jabir bin Abdullah untuk tidak pernah turun dari bukit tersebut menang atau kalah sampai datang utusan dari kami memerintahkan kepada kalian untuk turun ataukah tidak turun. Di awal peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memukul mundur pasukan musyrikin dengan pasukan yang begitu kuat. Bahkan saking kuatnya pasukan musyrikin, mereka mempersiapkan kaum wanita untuk berada di barisan paling belakang, agar siapa saja yang berlari dari pasukan musyrikin itu akan dihinakan oleh kaum wanita. Dan ini sesuatu yang sangat dijaga oleh musyrikin, jangan sampai mereka dihinakan oleh kaum wanita. Tapi subhanallah walhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pasukan muslimin
berhasil memukul mundur pasukan musyrikin pada waktu itu. Kemudian sebagian para sahabat Rasulullah yang diamanahkan oleh Nabi menjaga bukit tersebut, mereka melihat dari kejauhan Rasulullah SAW sedang membagi harta rampasan perang. Kemudian Jabir bin Abdullah mengingatkan kepada mereka agar kalian tidak turun. Rasulullah telah memberikan wasiat kepada kita, jangan kita turun dari bukit ini sampai datang utusan dari beliau. Namun sebagian mereka juga tetap turun karena mereka beranggapan perang sudah selesai, muslimin sudah menang. Apa yang terjadi saudara-saudara kaum muslimin? Khalid bin Walid dari kejauhan dia melihat bukit tersebut kosong. Kemudian dia berbalik arah menyerang muslimin dari bukit tersebut, dan terjadilah pasukan muslimin pada waktu itu kocar-kacir. Bahkan bapaknya Hudzaifah bin Yaman dibunuh sendiri oleh pasukan muslimin. Saking kacaunya pasukan mereka tidak mengenal mana yang namanya lawan dan mana yang namanya kawan. Dan semakin besar kondisi dan keadaan muslimin pada waktu itu ketika meninggal paman Rasulullah SAW Hamzah, ditombak oleh Wahsy dari kejauhan. Kemudian disebarkan isu Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Kemudian pasukan muslimin terbagi menjadi 3 golongan. Ada satu golongan, satu kelompok mereka pulang lari ke kota Madinah karena pasukan muslim musyrikin sudah semakin dekat. Mereka sudah semakin terjepit. Apa yang kita lakukan di gunung Uhud ini kecuali kita menyelamatkan diri kita. Di antara pasukan yang lari pada waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ada sebagian pasukan yang mereka tetap berdiri di Uhud dalam keadaan mereka tidak berbuat apapun. Dan sebagian pasukan yang lainnya, di antaranya Talha bin Ubaidillah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka masih menyaksikan dan melihat Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi dalam keadaan Rasulullah semakin terjepit dan terjepit dan terjepit dari pasukan musyrikin, dan semakin kacau keadaan Rasulullah pada waktu itu tersungkur ke dalam sebuah lubang. Dan Talha bin Ubaidillah ada 70 sayatan dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya dari sayatan pedang. Namun dengan kondisi dan keadaan seperti ini, beliau masih mempertaruhkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Rasulullah terluka, jangan sampai Rasulullah SAW terbunuh. Kemudian 20 sahabat dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar, Rasulullah SAW berkata, siapa di antara kalian yang mau menyelamatkan nyawaku? Kedua-puluhnya siap untuk mempertaruhkan nyawa mereka agar Rasulullah SAW bisa selamat pada waktu itu. Apa pelajaran yang bisa kita petik saudara-saudara kaum muslimin? Jamaah Jumatnya dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara pelajaran yang paling besar yang bisa kita petik, bagaimana satu hadis Rasulullah SAW diabaikan oleh sebagian para sahabat Nabi SAW, yang Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, kemenangan sudah ada di tangan mereka, mereka sudah berhasil memukul mundur musyrikin, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalik. Justru pasukan muslimin pada waktu itu bercerai-berai. 70 para sahabat gugur pada perang Uhud. Hari ini bukan satu hadis Rasulullah SAW diabaikan, bahkan bukan 10 sunnah Rasulullah SAW diabaikan, bahkan ratusan sunnah Nabi SAW diabaikan hari ini. Bukan hanya sekadar diabaikan, bahkan dilecehkan, dihina, dianggap sebagai pemecah belah umat, dianggap sebagai penyebab penghalang dari kemajuan.
di antara sunnah Rasulullah SAW yang paling agung, saudara-saudaraku muslimin, adalah tauhid. Tauhid adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka semuanya beribadah kepada-Ku. Dan Allah mengutus seluruh para nabi dan para rasul, ditugaskan untuk mengemban dakwah tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus engkau yang Muhammad dan seorang rasul pun sebelum engkau, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, maka sembahlah Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid merupakan sumber kemakmuran. Tauhid merupakan sumber daripada keamanan. Tauhid merupakan sumber kekuatan muslimin. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang beramal saleh, akan diberikan kepada mereka kepemimpinan sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan agama yang mereka ridhoi, dan Allah akan menggantikan rasa ketakutan dengan keamanan. Kapan itu? Ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Ketika mereka menyembah hanya kepada-Ku dan mereka tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Tauhid merupakan awal daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid ini juga merupakan akhir dari penutup dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diangkat Nabi Muhammad sebagai nabi, turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian turun setelahnya wahyu dari Allah. Diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ternyata yang diturunkan oleh Allah adalah ayat menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang bobroknya dan jeleknya kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Berilah peringatan untuk mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan tauhid merupakan sebab pemisah di antara mukminin dengan musyrikin. Qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah Muhammad kepada mereka musyrikin, kemarilah kita kepada satu kalimat yang kita beribadah hanya kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tetapi subhanallah, sunnah Rasulullah yang paling mulia tauhid ini hari ini dianggap sebagai pemecah belah umat. Ketika kita mengajak muslimin, wahai saudara-saudaraku muslimin, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah hanya kepada Allah, bertawakallah hanya kepada Allah, memintalah kepada Allah. Jangan kalian meminta kepada kubur, jangan kalian mengambil berkah dari tempat-tempat keramat, karena segala keberkahan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang menyeru kepada dakwah ini dilakopi dengan lakop-lakop yang jelek. Dilakopi sebagai Zionis Yahudi, dilakopi sebagai pemecah belah umat. Na'udzubillah. Padahal yang kita ajak adalah bentuk merealisasikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka dalam keadaan mendapatkan musibah, ketika mereka mendapatkan bencana, di situ mereka mensucikan ibadah mereka hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Lata, Uzza dan Manat yang mereka sembah hilang semuanya ketika mereka mendapatkan bencana. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin.
Dan ketika mereka berada di tengah-tengah lautan dan telah menghampiri mereka ombak yang begitu deras, disitulah mereka mensucikan ibadah mereka hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi hari ini orang-orang yang menganggap dirinya sebagai muslim, ketika mereka mendapatkan musibah, ketika mereka mendapatkan bencana, ketika mereka didatangkan gempa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya ini dijadikan ibrah dan pelajaran untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru yang terfikirkan di sebagian orang-orang mengaku Islam, kurang sesajen yang kita lempar ke laut, kurang sesajen yang kita lempar ke gunung. Ini pemilik laut sudah mengamuk. Oleh karena itu mari kita lestarikan budaya-budaya ini, agar bagaimana Nyai Loro Kidul bisa memberikan keamanan untuk kita. Ya dan billah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qalu takhadar rahman walada laqad jitum syai'an idda takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, dan sungguh apa yang mereka datangkan ucapan yang sangat kecil. Hampir-hampir kata Allah Subhanahu wa taala langit itu runtuh, hampir-hampir laut terbelah, dan hampir-hampir gunung hancur ketika mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Isa ibnu Maryam. Isa seorang nabi, seorang rasul, manusia pilihan Allah, namun ketika disamakan dengan Allahur Rabbul Alamin, ini yang Allah khabarkan kepada kita dalam Al-Quran. Nah, bagaimana lagi kemudian kita menyamakan Allah dengan Nyai Loro Kidul? Bagaimana lagi kita menyamakan Allah dengan nyai-nyai yang lainnya? Tentunya ini merupakan sumber dan sebab bencana yang akan Allah datangkan kepada kita, saudara-saudaraku muslimin. Ini sumber musibah yang paling terbesar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabaikan satu sunnah Rasulullah yang itu bukanlah sebesar dari perkara tauhid, bukan sebesar daripada perkara kesyirikan, mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kemudian kita meninggalkan satu prinsip dari prinsip agama yang paling mulia dan paling agung? Sehingga sangat wajar hari ini muslimin dibantai oleh orang-orang kafir. Hari ini muslimin diusir oleh para penyembah sapi. Hari ini muslimin wanitanya diperkosa oleh para penyembah kayu, yang hakikatnya mereka sebenarnya adalah orang-orang yang lemah. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asyraku billah ma lam yunazzil bi sultana. Dan kami lemparkan kepada hati-hati musyrikin rasa takut dan rasa segan kepada kalian wahai muslimin. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika muslimin mereka juga bergelimangan dengan dosa, bergelimangan dengan maksiat, bergelimangan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya jumlah yang banyak yang mereka miliki tidak akan mendatangkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yushiku an tada alaikum umar kama tada aklatu ala qis'atiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dekat suatu zaman, suatu masa di mana kalian akan diperebutkan seperti makanan yang diperebutkan di meja makan dalam keadaan orang yang sangat lapar. Para sahabat kaget, karena para sahabat tahunya satu bulan musuh sebelum bertemu dengan para sahabat mereka sudah ketakutan. Bukan hanya dari kalangan manusia, dari kalangan jin juga takut kepada sahabat Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya kau melewati sebuah jalan, maka syaitan tidak akan melewati jalanmu. Para sahabat bertanya, apakah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah, sehingga kami bisa diperebutkan seperti makanan yang sedang dihidangkan? Apa jawaban Nabi SAW? Bal innakum kathir. Bahkan jumlah kalian adalah jumlah yang sangat banyak. Walakinnakum ghutha'is sayl. Tetapi kalian itu bagikan buih di lautan, jumlahnya banyak tetapi tidak ada kekuatan sama sekali. Allah menarik rasa takut di hati-hati musyrikin, dan Allah menanamkan dalam hati kalian penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan?
cinta dunia dan takut kepada kematian. Tidak lain, penyakit ini menimpa muslimin dikarenakan ketergantungan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin jauh. Semakin jauh seseorang keterikatan kepada Allah, maka semakin dekat dia akan bergantung kepada makhluk. Tidak ada kekuatan yang akan didatangkan oleh Allah kecuali ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi segala bentuk-bentuk yang akan bisa menyebabkan kelemahan muslimin, di antaranya adalah kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus shalah.